Ini orang tua hati-hati. Orang tua ketika untuk menjaga anaknya jangan sampai salah pergaulan di kampus atau salah pergaulan di tempat kerja. Gampang tuh prosesnya. Sudah turun-temurun orang NU hanya awalnya. Karena bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya. Dia salah pergaulan di kampus, ikut ajaran Wahabisme. Karena intensif sekali di Jawa, di kampus-kampus itu intensif sekali. Terutama tadi saya bilang kayak Semarang itu. Karena saya banyak kenal dekan-dekan, rektor-rektor Semarang. Pada curhat juga. Itu hanya satu langkah salah pergaulan kampus bisa mewahabikan satu keluar. Na'udzubillah summa. Sama di tempat kerja juga. Satu seorang cleaning service bisa mewahabikan orang satu kantor. Tapi tidak perlu sebut nama. Akan saya ceritakan. Zaman ketua PBNU Kiai Said Akil Siraj itu ada salah satu mustasar PBNU tuh konglomerat Indonesia. Insya Allah Indonesia kenal kabeh. Karyawannya ratusan. Tapi ternyata karyawannya hampir semuanya itu adalah Wahab. Bagaimana saya bisa tahu ini? Al-Kisah ini di luar Jawa. Gak perlu saya sebutkan nama dan alamat. Waktu itu saya di luar Jawa, di daerah kelahirannya mustasar PBNU tersebut, mustasar PBNU yang juga konglomerat itu. Bangsa Indonesia pasti kenal, saya tidak perlu nyebut nama. Suatu saat saya itu diundang pengajian Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, lupa saya, di masjid raya di daerah tersebut di luar Jawa di provinsi. Karena sayanya kenal akrab dengan adiknya konglomerat tadi, saya datang di situ kontak, dia konglomerat. Udah, Gus, di hotel saya saja. Tenang, sip, beres. Gak usah bilang ke panitia, gak usah booking hotel, pakai hotel kita, gak apa-apa. Saya dikasih hotelnya di samping kantor itu. Karena perusahaan besar, punyanya miliar postasar PBNU. Lantai 12 kantornya. Yang di lantai 11 itu masjid. Karyawan yang di situ kantor pusat. Kalau semuanya karyawannya ribuan. Kalau di situ yang kantor pusatnya saja. Itu karyawannya lebih dari 500. Kebetulan Gus, nanti tanggal segitu hari berikutnya, sebelumnya, itu ada pengajian bulanan di perusahaan kita. Oh, ini ceritanya. Seorang cleaning service bisa mewahabikan orang satu kantor. Makanya hati-hati kalau di tempat kerja itu sudah ada yang celananya cingkrang, yang jenggotan. Terus jelang asar saya dijemput. Gus, jamaah sudah menunggu di masjid. Siap, oke. Saya masuk masjid yang di lantai 11. Saya kan kayak gini, pakai sarung, baju batik. Ini mas sengaja nggak batik biar kelihatan agak muda dikit. Tadinya bayangan saya yang di depan nih patayat IPPNU gitu loh. Tahu yang datang mak-mama tadi saya pakai baju bekas dari buan saja kemarin dari Nunukan, nggak apa-apa. Tiba-tiba saya pakai baju mili yang paling bagus gitu. Yang sisa-sisa perjalanan sudah 5 hari. Saya masuk pakai baju batik, sarung. Orang ini pada pating bisik. Orang kan gini, saya nggak kelihatan. Loh, kok yang mau tausiah kayak gini? Maksudnya kayak gini, jadi saya paham. Karena biasanya yang tausiah di situ pakainya jubah, pakainya bajunya putih, pece putih. Singkat cerita. Monggo, karena sebelum asar. Ngimami asar. Saya bilang, enggak lah, saya tamu. Enggak ini sudah paket biasanya. Siapapun yang mau tausiah itu harus ngimami asar dulu. Ya udah, saya imami asar. Yang komat celana cingkrang ada jenggotnya, masih muda orang. Jadi selesai saya Allah Akbar, selesai sholat asar kan saya kan astagfirullahaladzim, ya wiridan namanya juga orang NU, saya yang sudah jadi pengurus NU Jawa Tengah waktu itu. Saya baru wiridan itu langsung berdiri pegang mic. Acara sholat asar sudah selesai.
Tidak ada lagi sesuatu yang harus dibaca-baca. Saya cuek saja terus. Ya wiridan. Saya nggak ada yang ikut. Biarin saja saya wiridan sendiri. Saya doa gini. Terus dipanggil-panggil. Acara selanjutnya adalah taklim. Pengajian itu bid'ah. Nyebutnya taklim. Bahasa Arab. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah berkata pengajian. Selanjutnya adalah taklim. Yang akan disampaikan, karena tadi itu adiknya bos utama itu ngasih MC tulisan nama kan KHDR. Dia tuh nggak bisa baca KH. Kiai itu nggak bisa. Bid'ah, nyebut kiai itu bid'ah. Manggilnya ustaz. Ta'lim yang akan disampaikan oleh kiai ustaz. Karena catatan dari adiknya bosnya itu ke MC itu, ini ada kiai haji. Jadi saya kata acara selanjutnya adalah taklim yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasrul Afandi. Saya hampir ketawa, cuman kalau nggak ketawa ya takut malah nggak malah pada lari kan. Yes. Saya mulai pidato. Saya ini sebenarnya acara inti nanti malam. Acara peringatan Maulid Nabi. Bilang Maulid Nabi langsung kerudukan bid'ah Maulid Nabi. Dalam prinsip mereka kumpul dengan orang ahli bid'ah, apalagi sampai mendengarkan ceramahnya ahli bid'ah itu dosa. Berkumpul kayak gininya saja itu dosa mereka. Karena mereka merasa diri paling bersih. Karena saya bilang acara Maulid Nabi, terus saya bilang, saya lanjut. Dan besok siangnya saya itu adalah halako di kantor PWNU provinsi. Nah, nggak usah sebutkan, kalau sebut langsung paham sampean karena orang itu terkenal se-Indo provinsi. Dan nanti besok malamnya itu acara di sama Kiai Miftahul Akhir, waktu itu Kiai Said Akil, ketuanya Rois Ami Kiai Miftahul Akhir, sama Rois Am PBNU Kiai Miftahul. Karena saya nyebut Ansor dan NU, separuh lebih langsung geruduk keluar. Alergi mereka dengar nama itu. Yes, 2 ya. Saya masih cuek aja, biar aja. Bentar saya juga cuman iseng-iseng aja. Terakhir, pikiran saya mereka kan orang kantoran, habis kerja capek. Udahlah materinya yang ringan-ringan saja. Jadi ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf, cerita tentang karomah keramat wali. Cerita keramat wali, geruduk bid'ah, ahli bid'ah kok cerita keramat wali. Jadi tinggal barisan depan. Yang anaknya bos, ponakan-ponakan dan para manajer itu. Ya saya cuek, Pak. Terus. Sayang waktu itu gak ada yang rekam. Padahal ada di CCTV kalau diambil. Singkat cerita. Saya bertanya sama bro, kakakmu itu kan mustasar PBNU. Tadi kamu sadar gak? Orang di belakang itu pada keluar. Kenapa? Karena begitu saya menyebut NU saja, mereka langsung keluar. Mereka itu lihat, masa kamu gak sadar? Pakainya celana cingkrang semua, ada jenggotnya. Jawaban dia dengan enak. Begini, kita ini perusahaan. Perusahaan itu adalah bisnis. Yang penting mereka tidak merugikan perusahaan. Kita nggak ada kepentingan dengan ideologi. Tenang bro. Oke bro, tenang. Kamu memang benar begitu. Keluargamu kan keluarga NU Tulen. Kakakmu itu loh mustasar PBNU. Masa iya salah satu pemilik perusahaan ini? Kan lucu. Mustasar PBNU karyawannya 9, sekian persen, 90, sekian persen sudah bahkan mantunya tuh 2 dari Cirebon. Itu sudah jadi Wahabi. Celananya cingkrang, sudah ada jenggot. Tapi waktu itu yang mantunya dari Cirebon nggak keluar ruangan itu. Karena menghargai saya sama-sama dari Cirebon. Nah, itu ceritanya. Apa yang ingin saya catat? Oke bro, saya pengen tahu aja permasalahannya ini bagaimana.
Kok bisa-bisanya perusahaanmu loh, ini kan jadi perusahaan orang bos besar. Jadi ada perusahaan unit milik gabungan keluarga dan perorangan itu. Nah, itu yang di kantor pusatnya. Kok sampai sekian ratus karyawan celananya cingkrang semua, jenggotan semua, nggak ada karyawan putri. Nggak tahu mungkin warna. Karena ya ada satu dua. Kalau mereka kerja dengan karyawan putri itu kan bid'ah kan, haram. Ya ada satu dua. Nah itu tadi yang selesai nyimak saya itu yang sampai terakhir itu ya yang karyawati itu. Jadi dia belum terkontaminasi. Saya hanya ingin tahu bagaimana ceritanya seorang mustasar PBNU karyawannya ratusan kok bisa begini. Begini. Dulu itu di sini ada orang jadi cleaning service. Tukang ngepel kantor ini. Itu tidak sebentar, Pak. Bertahun-tahun dia itu sabar, telaten. Setelah jadi cleaning service kantor, naik jadi tukang cleaning service masjid. Masjidnya perusahaan. Setelah jadi tukang sapu, tukang pelnya masjid, naik jadi tukang adan. Adan masjid. Setelah jadi tukang adan, jadi pengurus masjid. Setelah jadi pengurus masjid, baru mulai ngusulkan. Manggil ustadz ini, dan ustadz NU-nya disingkir-singkirkan. Itu prosesnya. Mereka itu begitu tekun, mereka itu begitu ulet, begitu telaten. Ngeri banget. Yang lebih mencengangkan lagi karena itu perusahaan raksasa. Tiap tahun itu dana sosialnya itu miliaran, bahkan puluhan miliar. Karena yang banyak karyawannya orang Wahabisme, akhirnya dana sosial dari perusahaan tersebut disalurkan untuk dakwah Wahabi. Bosnya orang NU, bosnya mustasar NU, tapi dananya disalurkan untuk gerakan-gerakan Wahabi. Ngeri tambatan. Itu hebat. Ada proposal masuk. Kalau dari masjid NU pesantren coret. Tapi kalau dari ada tanda tangan yang al-jenggotisme, langsung ACC. Saya pancing lagi. Cerita. Itu. Kayak Bahtiar Nasir. Jaitun Rasmin. Tokoh-tokoh pentolan itu Tengku Zulkarnain yang sudah ninggal. Itu kalau kesini tuh keluarga kita yang nyerpis itu. Mulai dijemput di bandara, bahkan kadang tiketnya minta sama kita. Dan yang lebih mencengangkan lagi, di rumah kakaknya mustasar NU itu, sekarang kayaknya sudah gak masuk lagi. Dan itu tiap bulan ada pengajian dengan Khalid Basalama, Dak CS. Dan ternyata kalau di perusahaan kakaknya itu 100% sudah karyawannya Wahabisme. Padahal asalnya orang gampang tuh mengwahabikan. Gampang.